tema kita pagi ini yaitu Excel gitu. Jadi untuk selanjutnya nanti tidak menutup kemungkinan kita juga bakal kolaborasi lagi bareng pembicara-pembicara yang menarik ya. Mungkin kali ini Excel, nanti kedepannya bisa aja kayak kita membuat bagaimana cara membuat website, bagaimana belajar programming, data science, desain grafis, dan lain-lainnya. Jadi pantengin terus aja Instagramnya Profeskill ya teman-teman. Oke. Nah, terus juga di sini di belajar bareng kali ini dengan tema Excel, kita belajar bareng ya untuk belajar bareng Excel, dasar Excel untuk administrasi perkantoran. Nah, Excel ini banyak banget digunakan di manapun ya, maupun kita kerja di kantor ataupun di manapun lah, kita tata usaha dimanapun itu administrasi itu pasti banyak yang menggunakan Excel. Karena Excel ini adalah aplikasi dasar lah kita untuk mengolah angka, mengolah data gitu. Nah, terus di sini untuk agar kita belajarnya lebih menarik nih. Di sini kita ada pemateri yaitu Mas Hamam. Nah, halo Mas Hamam. Selamat pagi Mas Hamam. Nah, di sini pemateri kita Mas Hamam ini menarik ya, background-nya dia lulusan STAN. Terus juga Mas Hamam ini bekerja di BPK, Badan Periksa Keuangan, dan beliau juga lulusan dari University of Birmingham. Oke. Nah, terus sebelum kita mulai acaranya, teman-teman, jadi di sini saya coba beritahukan tata tertibnya ya sedikit. Gitu. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk mematikan videonya kalau misalkan tidak diperlukan. Karena ini juga bisa untuk menghemat bandwidth teman-teman ya. Terus juga biar nggak Zoom-nya juga mungkin kalau misalkan ada yang pakai laptop yang lama gitu, biar Zoom-nya juga nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai video juga silahkan, tapi kalau bisa kalau nggak diperlukan dimatikan saja gitu. Terus nanti juga kalau misalkan teman-teman ini ada pengen tanya sesuatu gitu, silahkan bertanya melalui kolom chat ya. Nanti kita akan bantu jawab. Dari Mas Hamam nanti akan bantu jawab. Terus juga nanti kalau misalkan ini saya juga untuk bantu mention ke Mas Hamam. Kalau misalkan ada yang pengen tanya pakai video atau pakai suara, silahkan saja. Nanti kita bantu unmute. Bilang ke chat pengen nanya pakai suara gitu. Terus untuk yang terakhir juga ada nanti 5 menit terakhir ya, kita kasih 5-10 menit kita kasih absensi. Absensi ini untuk klaim sertifikat ya teman-teman. Jadi terus nanti ada sedikit juga survei, itu mohon diisi sedikit aja. Itu untuk seputar kita nanti untuk survei mengadakan pelatihan-pelatihan atau acara kegiatan yang menarik gitu. Teman-teman bersedia atau tidak gitu. Terus juga yang terakhir, untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, tadi kan kita udah kasih tuh file ini materi untuk teman-teman gunakan untuk kita coba bareng tuh. Itu silahkan di-download ya materi yang ada di grup WhatsApp. Nanti template-nya itu kita gunakan untuk belajar bareng bersama-sama. Oke, paling itu aja dari saya. Nanti selanjutnya kita akan langsung ke Mas Hamam. Oh iya, saya ini dari tadi ini ya ngobrol-ngobrol tapi lupa untuk memperkenalkan diri. maaf. Jadi saya lupa, nggak apa-apa sekali-sekali perkenalan di belakang. Ya udah, perkenalkan dulu ya, nama saya Helmi Hartadi. Saya di sini dari Profeskill. Nah, di sini juga ada namanya Naufal Hizam. Ini juga dari teman-teman dari Profeskill, ada Diki, dan juga ada Mbak Musya, ini juga dari tim Profeskill. Di sini juga ada Mas Hamam untuk memateri kita. Jadi maaf untuk karena tadi telat untuk untuk perkenalan, nggak apa-apa, biar unik sekali-sekali kita perkenalan di akhir. Ya udah, kalau gitu pembukaannya cukup ya. Paling kita langsung kita langsung ke materinya. Mungkin Mas Hamam udah bisa untuk memulai? Oke. Kedengeran nggak Oke. suara saya? Oke, kedengaran. Kalau gitu terima kasih ya Mas Hamam. Oke. Nah, ini waktu dan tempatnya Ya. dipersilakan Mas Hamam. Perkenalan dulu lah Mas ya. Nanti kayak saya lupa nih tadi. Oke. Ya, terima kasih Mas Hamam. Lanjut. Ya.
Saya izin share screen ya. Siap, monggo Mas. Nanti teman-teman kalau ada kebingungan atau apa, silahkan tanya di chat ya. Nanti Mas Hamam bantu jawab. Dan kita juga kalau misalkan Mas Hamam lagi fokus dan nggak lihat, nanti kita bantu mention lah. Oke, siap Kak dari Elin. Tuh boleh dicacat juga tuh teman-teman dari mana aja. Oke. Oke. Bentar ya, setting dikit. Oke, siap-siap Mas Hamam. Nah, Mas Hamam juga lagi nge-setting. Nah, teman-teman silahkan nih kalau misalkan mau ada yang absen tuh, maksudnya silahkan di chat tuh lagi apa teman-teman ini dari mana aja tuh. Misalkan saya dari Jakarta hadir. Silahkan kalau misalkan gitu. Sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Jadi ketika kita makan, tubuh kita itu sangat cerdas sehingga bisa tahu mana yang diserap, mana yang tidak diserap. Nah, ketika kita menggunakan Excel, maka apabila data yang kita input itu data yang salah, maka hasil akhirnya juga akan salah. Excel tergantung perintah kita, apakah ada yang perlu disortir, apakah perlu divalidasi lagi. Nah, itu tergantung pemakainya. Makanya istilahnya garbage in, garbage out. Ketika kita memasukkan data yang salah, maka ya jangan mengharapkan hasil yang benar. Ketika data yang dimasukkan salah, kemungkinan data yang keluar, hasil yang keluar adalah hasil yang salah. Nah, ada 3 jenis data. Ada banyak sebenarnya, tapi yang utama ada 3 jenis data di Excel, yaitu numerik, teks, dan formula. Nah, kita langsung saja. Oke, data numerik itu data angka. Nah, misalnya sederhananya 1 atau 2. Nah, tapi bukan cuma angka data numerik itu. Ada data tanggal, date, yang sebenarnya direkam oleh Excel itu sebagai data numerik. Nah, misalnya di sini saya tulis 1. Nah, kalau kita lihat, maka sebenarnya ketika kita jadikan formatnya menjadi date, nah nomor 1 itu adalah 1 Januari tahun 1900. Nah, jadi meskipun terlihat sebagai tanggal, sebenarnya data numerik itu bisa juga ditampilkan sebagai, maksudnya tanggal itu sebenarnya basis datanya adalah numerik juga. Nah, misalnya dalam tahun 1900 itu karena tahun kabisat ada 366 hari. Maka ketika kita tulis 367, nah ketika kita rubah jadi tanggal seharusnya ini 1 Januari tahun berikutnya. Nah, mari kita coba. Nah, di sini berubah jadi 1 Januari 1901. Jadi Excel mencatat tahun itu, date itu, data date itu startnya dari tahun 1900. Nah, kalau misalnya kita mau tahun sebelumnya, kita coba ya. 1 Januari 1899. Apakah bisa? Dia tidak bisa. Dia tidak tahu tanggal sebelum 1 Januari 1900. Mari kita coba -1, apakah bisa kita jadikan date? Dia tidak bisa. Dia jadinya error. Ini errornya apa? Dia tidak tahu errornya apa. Jadi hanya ditunjukkan pagar itu tadi. Itu tipe numerik.
Nah, yang berikutnya adalah tipe teks. Tipe teks itu bisa huruf, kata, angka juga bisa tipe teks. Ketika kita mau menjadikan suatu angka menjadi tipe teks, kita menggunakan apostrof. Itu kalau di keyboard ada di sebelahnya angka 1. Jadi pakai ini, sorry, sebelahnya enter. Nah, misalnya kalau kita tulis begini ya, 1990, maka dia otomatis jadi tag, jadi angka numerik. Jika ingin jadi angka, maka kita tambah apostrof 1990. Maka dia jadi teks. Nah, itu apostrof itu ada sebelahnya enter, bukan sebelahnya 1. Nah, seperti itu. Itu teks. Kemudian satu lagi jenis datanya adalah formula. Kita beginikan saja. Sorry. Nah, formula ini adalah jenis data yang diawali dengan sama dengan. Jadi ketika diawali dengan sama dengan, misalnya formula yang sangat populer ya, ada namanya sum. Itu sangat populer menjumlahkan angka-angka yang ada di dalamnya. Misalnya 2, kemudian tambah 2. Nah, ini adalah jenis data formula. Tapi formula ini untuk tipe Excel, instalasi Excel yang berbeda, itu formulanya berbeda juga. Kalau kita biasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nggak tahu ada yang pakai bahasa Indonesia apa enggak. Sebagian besar di Indonesia itu pakainya bahasa Inggris, jadi rumus sum itu tetap sum. Misalnya kita menggunakan bahasa Jerman, itu rumus sum-nya itu bukan sum, tapi jadi somme. Nah, jadi meskipun kita tahunya general rumus itu seperti itu saja, sebenarnya ada beberapa bahasa yang rumusnya agak berbeda. Jadi untuk pengetahuan saja. Seperti itu. Oke, kemudian setelah tipe data, agar tipe data itu tidak salah, kita bisa melakukan data validation. Jadi data validation itu untuk memastikan agar data yang di-input itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita kembali ke sini. Nah, coba aku zoom dulu. Nah, sip. Oke. Nah, misalnya data validation dulu di BPK itu banyak temuan perjalanan dinas rangkap. Artinya dalam satu hari dia tercatat melakukan perjalanan dinas ke suatu tempat, tapi dalam hari yang sama dia melakukan perjalanan dinas ke tempat yang lain juga. Nah, jadi dalam pemeriksaan kita menggunakan form seperti ini. Jadi kita ada nomor, nama, kemudian misalnya jabatan. Jadi ini untuk menyederhanakan, saya ambil beberapa kolom saja. Jadi kita minta tanggal berangkat, tanggal kembali. Jadi nanti ketika ada nama yang sama, kok dia dalam satu hari itu ada melaksanakan perjalanan dinas ke dua tempat yang berbeda, maka itu kita angkat sebagai temuan pemeriksaan. Nanti dampaknya adalah yang bersangkutan kita minta untuk mengembalikan uang hariannya. Seperti itu. Nah, dalam mengisi ini, itu variasinya banyak. Gitu. Jadi misalnya ketika mengisi tanggal berangkat, ini settingannya kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi ketika kita misalnya 1 Januari 2020, itu dia tidak terformat sebagai tanggal. Nah, di sini kita lihat masih 1 Januari 2020. Nah, jadi
dia akan jadi tanggal ketika kita pakai Y bahasa Inggris. Nah, dia tahu. Nah, ini 1 Januari 2020. Di sini terlihat 1/1/2020. Nah, jadi agar merepotkan auditor, itu sengaja ketika kita minta rekap dibuat seperti tadi, ada yang formatnya teks bukan format tanggal. Nah, untuk mencegah hal itu, kita bisa menggunakan namanya data validasi. Misalnya di sini jumlah hari, ekspektasi kita adalah diisi dengan angka. Maka kita bisa di data, kemudian di sini data tool, ada data validation. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama kita kan taruh dulu di lokasinya. Misalnya jumlah hari, saya pilih ke bawah beberapa sel, bisa sampai bawah juga, kita bisa pakai shift, control, panah ke bawah. Nah, ini terpilih sampai paling bawah. Jadi nanti di kolom itu semuanya ada data validasinya. Nah, bisa muncul ini, value-nya kita minta. Nah, karena ini jumlah hari, harusnya dia whole number. Nggak ada perjalanan dinas saya 1,5 hari gitu, nggak bisa. Jadi kita perjalanan dinas antara misalnya 3 hari, 5 hari, dan seterusnya. Maka kita bisa milih whole number. Kemudian ada juga ketentuannya, greater than atau pilihan, between, not equal. Jadi karena kita hanya ingin mendapatkan angka positif, maka kita greater than 0. Jadi ketika mengisi tidak bisa, oh saya perjalanan dinas minus 2 hari Pak, nggak bisa begitu. Nah, kemudian ketika kita okekan, nah maka ketika di sini misalnya diisi dengan teks 1 gitu, nggak bisa dapat peringatan. Tidak cocok dengan data validasi yang didefinisikan untuk sel ini. Nah, jadi harus diisi angka, misalnya 3, dia mau. Nah, misalnya minus, itu dia juga tidak mau. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini peringatannya itu tidak terlalu menjelaskan. Cuma disebutkan, this value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Salah saya siapa gitu. Jadi mungkin ketika diisi 3 hari gitu, ini kan sudah benar jumlah harinya 3 gitu. Salahnya apa? Nah, itu bisa kita atur juga di data validation. Misalnya kita pilih lagi sampai ke bawah di data validation. Nah, di sini bisa kita pilih error alert-nya. Misalnya kita kasih judulnya harus angka. Terus error message-nya, tolong masukkan angka lebih dari 0. Kita oke kan. Nah, nanti ketika diisi misalnya begini, ada peringatannya. Judulnya harus angka, kemudian ada keterangannya, tolong masukkan angka lebih dari 0. Seperti itu. Jadi di sini harus diisi dengan angka. Nah, data validasi lainnya, misalnya pada tanggal berangkat ini bisa kita kasih juga data validasi agar munculnya itu adalah diisinya dengan tanggal. Nah, di sini bisa ada pilihan date. Nah, kemudian karena misalnya pemeriksaan dilakukan di tahun 2020, kita hanya ingin tanggal yang diisikan itu antara 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Jadi di sini bisa kita tentukan, kalau tidak salah bulannya di depan, end date-nya 12/31/2020. Kita okekan. Nah, jadi dia tidak bisa diisi misalnya 30 Juni 2019, dia nggak mau. Sorry. Dia maunya hanya tahun 2020, misalnya 5 Mei 2020. Nah, dia mau.
Nah, jadi di sini juga menghilangkan kendala, misalnya ngisinya karena ini bahasa Inggris Excel-nya, dia mengisi dengan menggunakan bahasa Indonesia 5 Mei 2020. Nah, itu nggak mau juga karena bukan date, bukan tanggal. Jadi maunya 5 Mei 2020. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita juga bisa menggunakan error warning kalau misalnya dibutuhkan. Kemudian tanggal kembali. Nah, tanggal kembali ini misalnya kita mau setnya dia harus lebih besar daripada tanggal berangkat. Jangan dia belum berangkat tapi sudah kembali. Nah, kita bisa setting misalnya seperti ini, data validation. Kemudian kita pilih custom. Kemudian formulanya sama dengan sorry. Ini dikurangi ini lebih dari 0. Nah, kita coba. Misalnya ini 5 Mei, kemudian pulangnya 5 Mei juga. Nah, dia nggak mau. Kalau pulangnya tanggal 6, dia mau. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kan cuma di atas. Kita bisa kopikan ke bawahnya. Caranya kita bisa tekan Ctrl copy atau pencet tombol copy yang ada di sini. Ctrl C kan, copy sudah. Kemudian kita pilih, misalnya kita mau copy sampai ke bawah semuanya. Kemudian pastenya itu pilih paste spesial. Paste spesialnya yang validation. Kita okekan. Nah, jadi di sini misalnya sini belum terisi, kita coba ya. Apakah mau apa enggak? Mei 2020. Oh, dia mau, berarti di sini masih ada kekurangan. Nah, kita bisa menambahkan misalnya di kita lihat ininya kita tadi, data validation-nya. Nah, di sini posisinya sudah benar. F8 di sini dikurangi E8 harus lebih dari 0. Kemudian misalnya kita tambahi data validation-nya, kita pakai rumus, misalnya kita pakai rumus N. Ini harus lebih besar daripada 0, ini kurangi ini lebih besar daripada 0. Kita coba. Kita isi lagi 6 Mei 2020. Wah, tetap mau karena di sini bukan 0. Nah, jadi ya itu mungkin salah satu yang harus dipikirkan kembali bagaimana membuat data validasi agar ketika ini blank, sini nggak bisa diisi dulu. Nah, karena ini namanya belajar bareng, saya belajarnya belum sampai situ, nanti kalau sudah ketemu, kita coba lagi. Nah, misalnya di sini kita isi lagi 8 Juni 2020, mau dia, misalnya kita tulis 5 Juni 2020, dia nggak mau. Dia harus lebih dari 8 Juni 2020, misalnya 19 Juni 2020. Nah, seperti itu. Itu data validasi. Wah, chatnya banyak sekali. Jadi mana? Bentar. Oke, ini masih salam kenal semua.
Oke, salam kenal semua ya. Saya Hamam. Saya dari Semarang. Saya ini ada yang dari Undip. Saya sedang daftar Undip. Belum pengumuman. Semoga diterima. Kemudian musibahnya banyak nih. Macam-macam lokasinya. Oke, salam kenal semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan terkait materi, tolong saya diingatkan ya, Mas Helmi ya. Baik, siap Mas Hamam. Teman-teman juga kalau ada yang mau nanya, silahkan ya di chat. Mungkin ada yang bingung atau gimana, ada yang minta tips atau gimana, silahkan di chat aja. Monggo. Oke. Nah, berikutnya setelah merekam data, kita belajar mengolah data. Nah, mengolah data ini ada banyak. Nah, dalam konteks kita kali ini karena kita belajar yang dasar-dasar, kita akan melihat beberapa formula yang ada di Excel. Jadi, ada fungsi yang pertama adalah matematika. Mari kita lihat. Nah, oke. Fungsi matematika. Saya besarkan sedikit. Nah, misalnya di sini ini format yang sama ya dengan tadi, tapi di sini sudah saya kasih beberapa data. Nah, misalnya di sini kita mau mencari penjumlahan, di sini dari jumlah harinya ada berapa, maka kita dapat dengan mudah menggunakan rumus SUM. Rumus SUM itu adalah rumus yang paling populer. Jadi itu rumus yang paling sering digunakan. Rumusnya sederhana, tinggal menulis sama dengan, kemudian SUM, kemudian kita buka kurung dan kita pilih angkanya. Saya yakin semuanya bisa. Nah, kita dapat 36. Nah, untuk menjumlahkan itu opsinya sebenarnya ada banyak. Nah, salah satunya itu tadi, yang paling populer menggunakan SUM. Akan tetapi, misalnya kita kasih filter, di sini, kemudian, di data aja. Data, filter. Nah, ketika menggunakan rumus SUM, ketika kita filter itu, misalnya kita mau cari yang kepala unit gitu. Ini filter ya. Nah, maka SUM-nya hilang. SUM-nya kok hilang. Oke. Jadi ketika menggunakan SUM itu tidak bisa menjumlahkan hanya yang terlihat saja. Untuk menjumlahkan yang terlihat saja kita menggunakan subtotal. Tapi subtotal ini jarang dituliskan. Kita biasanya menggunakan langsung tombol yang ada di sini, auto sum. Nah, tombol auto sum ini ketika gunakan pada tabel yang terfilter, maka dia otomatis akan menggunakan fungsi subtotal. Kita coba. Misalnya ini terfilter, kemudian kita pilih auto sum. Nah, di sini lihat rumusnya subtotal, kemudian function number-nya 9, ref-nya kita pilih dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian, misalnya bingung ya, rumus subtotal ini sebenarnya apa sih? Kita bisa menekan fx di sini. Nah, maka akan muncul di sini function number 9. Subtotal adalah return a subtotal in a list or database. Function number is the number 1 sampai 11 to specify the summary function for the subtotal. Jadi fungsi nomor 9 itu sum. Ada fungsi-fungsi lainnya. Kita lihat. Dia lari ke sini. Nah, di sini
Nah, kalau 1 dia itu average, kalau 2 count, kalau 3 count A, dan seterusnya. Jadi subtotal ini hanya menjumlahkan yang terlihat. Misalnya kita mau menghitung yang terlihat, kita pakai depannya 2. Kalau misalnya mau melihat yang maksimal dari yang kita sortir tadi, kita menggunakan kodenya 4. Jadi seperti itu ya ketika menggunakan rumus di Excel, ketika tidak tahu, kita bisa pertama menekan tadi di sini fx. Kalau masih belum jelas juga, di sini ada tombol help on this function. Nah, sini kita dapat 14. Seperti itu. Itu subtotal. Kemudian cara lain yang digunakan untuk mendapatkan suatu total, itu bahkan tidak menggunakan fungsi. Jadi, saya naikkan sedikit. Nah, jadi kita tinggal memilih seperti ini. Nah, maka kita akan mendapat informasi berapa jumlahnya, yaitu di bawah sini. Di sini sum jumlahnya 36, count-nya ada 7, kemudian dihitungkan juga average-nya ada berapa. Misalnya mau menampilkan data yang lain lagi, kita bisa klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mau menampilkan maksimum, minimum, kemudian numerical count, dan sebagainya. Ada ini pilihannya. Tuh, klik kanan di sini nanti muncul pilihan tadi. Default-nya sum pasti ada. Tuh. Jadi ketika misalnya mau menjumlahkan sesuatu, tapi hanya pengen tahu jumlahnya berapa sih gitu, bukan pengen menampilkannya di data, kita bisa menggunakan cara ini. Nah, berikutnya misalnya kita mau menggunakan menghitung jumlah hari, maka kita bisa juga menggunakan rumus matematika sederhana pengurangan. Jadi sama dengan di sini tanggal kembali kita kurangkan dengan tanggal berangkat. Nah, tapi ketika dikurangkan gini, maka tanggal berangkat belum dihitung. Nah, agar tanggal berangkat kita hitung juga, kita tambah 1. Jadi matematika sederhana juga bisa di Excel. Nah, kita bisa tarik ke bawah untuk mengkopikannya, atau double klik, nanti dia otomatis tercopy sampai dengan posisi di mana depannya ada data. Karena ada datanya sampai di sini, ketika kita double klik, ketika di pojok kanan bawah ini, ketika tanda plusnya jadi lebih kurusan, jadi dia mungkin habis olahraga ya. Nah, itu dia akan tercopy ke bawah sampai posisi di mana depannya ada data. Jadi misalnya di sini kita hapus, maka dia akan tercopy sampai sini saja. Kita balikan dulu, saya kasih lihat yang pertama, double klik, dia tercopy sampai bawah. Wah, dia malah sampai sini. Mungkin dia mengidentifikasi, udah makin pintar berarti sekarang ini. Dia mengidentifikasi sampai sini ada data, jadi dia copy. Nah, mari kita coba Ctrl Z, undo ya. Kita coba yang di sini kita delete. Double klik, oh masih sama. Berarti sekarang udah makin cerdas. Terakhir saya coba, dia cuma mau mengcopy sampai posisi di depannya ada data. Jadi kecerdasannya sudah meningkat. Excel yang saya pakai ini versi Excel 365. Excel 365 itu sama Microsoft di-update secara berkelanjutan. Jadi kita bisa tarik juga seperti ini. Nah, kita dapat. Sekilas kita lihat ada beberapa yang tidak match. Nah, misalnya di sini dia melaporkan 3 hari, ketika kita cek ulang dari tanggal yang ditulis ternyata 6 hari. Atau yang ini dia menuliskan 4 hari, dari data yang kita cek ternyata 5 hari. Seperti itu. Data filter. Oh. Menggunakan hari itu mohon diulangi.
Oh, nih tanda panah. Oke. Tanda panah ini menggunakan filter. Sorry. Itu ya. Misalnya ini saya hapus dulu ya. Misalnya agar tidak mengganggu filter kita hilangkan juga jumlah yang di sini. Nah, jadi filter itu lokasinya sebenarnya di home ada juga. Nah, ini sort and filter, yang ini filter. Kemudian kita hilangkan misalnya. Udah hilang dia kan ya. Nah, jadi kalau bentuknya tabelnya lumayan bagus begini, ada data semua, ada header-nya, dia meskipun tidak kita pilih begini keseluruhan, dia bisa mengenali keseluruhan tabel. Nah, kita bisa di sini, editing, kemudian, oh nggak kelihatan ya, saya geser dulu sedikit. Editing, kemudian pilih filter. Maka muncul panah ke bawah ini. Nah, terus kita masih membicarakan penjumlahan, ada lagi cara lainnya. Jadi, eh, filter ini kan kita tambahkan tadi secara manual dengan mengklik tombol filter. Kita bisa juga memformat tabel ini menjadi format tabel resmi Excel. Nah, caranya kita taruh di sini, di mana saja di tabel, karena tabelnya rapi ya. Kalau tabelnya nggak rapi, kita harus pilih secara manual dari mana startnya, dari mana berakhirnya. Nah, kemudian di insert, kemudian di table, kita pilih table. Nah, tapi tunggu dulu, saya hilangkan dulu filternya untuk menunjukkan bahwa filternya nanti otomatis tertambahkan. Oke. Saya pilih lagi. Kalau misalnya tabelnya rapi gini, kita pilih Ctrl A, Excel sudah pinter juga. Dia tahu yang dipilih hanya tabel bersangkutan. Jadi kita pilih Ctrl A, kemudian insert, kita pilih di table, kemudian table. Nah, di sini ditanya, tabelnya ada header-nya enggak? Karena di punya saya ada, kita klikkan ada. Nah, otomatis dia menambahkan pemformatan yang seperti ini. Jadi pemformatannya selang-seling berwarna-warni. Nah, biasanya pada nggak suka dengan format yang diberikan Excel ini. Kalau nggak suka, menghilangkannya gampang. Oh, ini sepertinya yang masuk sudah full. Saya balikkan lagi ke semula. Nah, biar menu-menunya lebih kelihatan. Oke. Nah, jadi ini sudah terformat sebagai table. Tadi saya bilang kalau nggak suka formatnya, di sini kan muncul tab baru. Tabnya table design. Kita bisa menghilangkan formatnya. Caranya dari table styles di sini. Kita drop down ke bawah. Kalau misalnya mau diganti, bisa dipilih dari yang ada. Kalau misalnya nggak suka, bisa pilih clear. Clear, dia kembali ke format awal. Dan ada panah ke bawah di sini. Ada tombol untuk melakukan filter dan sort. Ini memang sangat powerful ya filter ini. Jadi kita bisa melakukan filter dengan mudah. Bisa milih mana yang mau ditunjukkan. Bahkan bisa filter berdasarkan teksnya, bisa pilih yang sama dengan apa atau tidak sama, bisa filter berdasarkan angka, di sini pilihannya, kemudian bahkan misalnya kadang-kadang kan suka nandai dengan memberi warna kuning seperti ini. Kita bisa melakukan filter berdasarkan warna. Seperti itu. Jadi itu adalah filter yang bisa kita tambahkan secara manual, bisa juga kita tambahkan dengan menjadikannya menjadi tabel Excel. Nah, keuntungan ketika kita menjadikan ini sebagai tabel Excel adalah yang pertama. Jadi di sini tadi kan kita menulis rumus, kemudian kita harus mengkopikannya ke bawah. Nah, ketika dia tabel Excel, misalnya di sini saya hapus dulu ya, maka ketika kita menuliskan rumus,
rumusnya berubah menjadi judul headernya. Jadi di sini add tanggal kembali, which is this one, kemudian dikurangi tanggal berangkat. Jadi membaca rumusnya itu lebih mudah. Kemudian kita tambah 1. Nah, ketika kita enter, maka otomatis dia akan dikopikan sampai tabel itu berakhirnya di mana. Nah, dan rumusnya sama semua. Jadi di sini jumlah hari itu adalah tanggal kembali dikurangi tanggal berangkat plus 1. Keuntungan kedua dari tabel Excel ini, ketika kita membuat pivot table, caranya kita tinggal taruh di dalam table, kemudian insert pivot table. Sudah, kita misalnya taruh di sini saja biar kelihatan jejer. Kita taruh sini. Oke. Nah, ini pivot table. Misalnya kita mau mensortir berdasarkan jabatan. Bukan mensortir, misalnya mensummary. Nah, berdasarkan jabatan, kita bisa pilih jabatan di sini, kita bisa centang, klik centang saja. Kalau pinter, kadang-kadang betul, langsung dimasukkan ke row. Kita coba. Nah, dia tahu. Langsung, karena datanya itu data teks, dia tahu, oh ini masuk row. Gitu. Kemudian, misalnya kita mau jumlah harinya. Kita centang saja, harusnya dia nanti masuk ke value. Value ini artinya yang dijumlahkan. Nah, sini ada penjumlahnya 14, 22. Kemudian di sini keterangannya sum of jumlah hari. Artinya dia menggunakan fungsi sum. Misalnya kita mau menghitung berapa orang, kita bisa juga menggunakan rumus count. Jadi kita klik kanan, kemudian summarize value by bisa kita ganti, ini pilihannya. Count, average, max, min, product. Kita pilih count, maka kepala unit ada 2, staff ada 5. Nah, tadi saya mau menjelaskan keuntungan kalau pakai tabel. Nah, keuntungan kalau pakai tabel, misalnya data kita bertambah, misalnya saya copy yang terakhir, saya paste di bawahnya. Nah, sudah data kita bertambah 1 staff ya. Nah, kemudian kita refresh, maka otomatis pivot table yang terhubung akan memasukkan data tambahan tersebut. Hal ini berbeda ketika kita tidak menggunakan table. Kita harus secara manual mengganti range dari pivot table kita. Oke, ada 2 chat. Pak, kenapa dicek jumlah hari pas input formulanya ditambah hari? 1. Oh ya, karena ketika tidak ditambah 1, kita lihat ya, itu tanggal berangkatnya tidak dihitung. Ini kan kita ingin menghitung tanggal berangkat juga. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 10. Jadi 7, tanggal 7-nya kita hitung, itu kan 1. Kemudian tanggal 8 itu kan 2. Kemudian tanggal 9 kan 3. Tanggal 10 itu kan 4. Makanya ketika kita melakukan perhitungan, kita tambahkan 1. Jadi selisih antara tanggal kembali dan tanggal berangkat itu cuma 3 hari. Nah, kan kita mau menghitung tanggal berangkat juga, kita tambahkan 1. Seperti itu. Cara filter tabel muncul otomatis. Caranya tadi menggunakan ini, dipilih datanya, kemudian di-insert, kemudian jadikan tabel ini. Klik tombol tabel atau Ctrl T. Kemudian kalau pivot table, boleh kita ulangi. Kita delete dulu yang ini.
Klik kanan delete, hilang pivot table-nya. Nah, ini tadi kan saya tambahkan, kita delete juga. Nah, yang pertama kita pilih insert, taruh di sini dulu. Kalau ditaruh di luar, dia tidak akan mengenali ini. Taruh di sini dulu, kemudian kita pilih pivot table. Nah, pivot table di sini ada beberapa pilihan. Misalnya namanya mau diganti, bisa apa namanya? Ini maksudnya merujuk ke tabel 1. Di sini lihat, ini nama tabel kita tabel 1. Jadi sini tabel 1. Misalnya mau ke tempat lain, tabel nomor 2 dan seterusnya bisa kita edit di sini. Kemudian ada juga opsi ini, tidak saya jelaskan untuk sekarang. Kemudian ini ditaruh di mana? Apakah worksheet yang baru atau di lokasi yang ada. Nah, saya karena mau langsung membandingkan, saya taruh di existing worksheet. Nah, lokasi yang ada, kemudian pilih lokasinya. Kemudian oke, maka dia jadi pivot table. Cara melakukan pivot table, yang pertama, ini pivot table ini salah satu fitur yang powerful di Excel. Ketika melakukan pengolahan data, kita bisa dengan cepat melihat bentuk apa namanya, melihat bentuk data seperti apa menggunakan pivot table. Misalnya tadi dari data ini kita pengen tahu, ini kan sedikit jadi gampang ya. Oh, kepala unit 2, staf ada 5, langsung kelihatan. Misalnya datanya sudah mulai ribuan, kita perlu jumlah kepala unit berapa, jumlah staf berapa, maka kita bisa menggunakan pivot table. Caranya dari tadi kan jabatan kita pilih, kemudian kita drag taruh di rows. Rows itu baris. Ini di sini muncul, oh ada 2 jenis jabatan, kepala unit dan staf. Kemudian kita misalnya mau mencari jumlahnya saja, kita bisa mendrag kolom yang sama yaitu jabatan ke value. Nah, nanti dia dihitung. Kepala unit ada 2, staf ada 5. Misalnya kita mau menghitung jumlah hari, kita bisa taruh sampingnya, ditaruh bawahnya sini, nanti nambah. Nih, oh ini selama data itu kepala unit perjalanan dinasnya 14 hari, staf 22 hari. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita mau melihat apa namanya, kapan perginya, bisa juga kita pakai tanggal. Kita coba tanggal kita taruh di jabatannya kita hilangkan dulu. Caranya kalau mau menghilangkan di drag dibalikan ke sini. Hilang. Mari kita coba pakai tanggal berangkat. Nah, di sini otomatis dilihatkan, oh Januari itu 1 orang yang pergi, dia 10 hari. Kalau kita buka nanti kelihatan tanggal berapa. Kemudian Agustus, oh 1 orang juga 3 hari. Ada 2 orang itu bulan Maret. Nah, 10 Maret dan 20 Maret. Seperti itu. Oke, itu pivot table. Pivot table sudah diulang. Kalau cara bikin tombol kotak panah bawah di judul tabel, caranya bagaimana, Pak? Oh, itu tadi. Dijadikan sebagai tabel. Pak, location-nya tulis apa ya? Dan fungsinya apa? Oh, fungsinya tombol kotak apa? Panah ke bawah. Kemudian ini location. Location itu yang apa ya? Location, saya agak bingung kalau location. Saya kayaknya tidak bahas location. Oh, location yang ini maksudnya ya, pivot table ya. Oke. Jadi kalau panah ke bawah ini fungsi utamanya ada 2, yaitu untuk mensortir, kita sortir ya. Misalnya A ke Z nanti kita lakukan. Nah, jadi kepala unit ngumpul di atas. Kita sortir berdasarkan ini. Data lainnya yang ada dalam tabel ini turut
berpindah. Jadi tetap betul nih, ini belum saya baca namanya. Auristela Bintang Mas itu dia tetap perginya 4 hari. Nah, kalau mau mengembalikan sortir ini harus ada seperti ini nomor urut. Kalau tidak ada nomor urut, ketika kita sortir kita tidak bisa kembalikan ke seperti semula. Ini kita kalau angka ada pilihan sortirnya dari yang kecil ke yang besar. Nah, seperti itu. Fungsi kedua dari panah ke bawah ini namanya adalah untuk melakukan filter. Nah, di sini filternya. Filter kita bisa search. Misalnya saya mau mencari mutiara. Nah, ada Messi Mutiara. Kita bisa okekan. Nah, maka data yang terlihat hanya yang difilter itu tadi. Seperti itu fungsinya. Bentar ya. Monggo Mas Hilmi, saya mau ambil minum sebentar. Break dulu sekitar 2 menit. Oke, siap Mas Hamam. Nah, ini Mas Hamamnya biar break dulu. Oke. Mungkin teman-teman tadi kalau udah ada yang dijelaskan Mas Hamam tadi, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di chat. Untuk materinya ini kan kita record ya teman-teman. Nanti kita kasih recordnya di ini ya, di grup WA. Nanti silahkan dicek di grup WA setelah acara. Nanti kita coba upload dulu, baru nanti kita share ke grup WhatsApp. Kalau absensi nanti ada di akhir acara ya teman-teman. Ini harapannya jadi biar teman-teman bisa fokus dulu ke acaranya, baru nanti bisa isi form absensi untuk klaim sertifikat juga ya teman-teman. Jadi nanti ditunggu setelah isi, kita kasih waktu sampai 1 jam setelah acara, nanti habis itu formnya akan ditutup. Terus untuk pengirimannya 5 hari ya teman-teman. Kira-kira maksimal paling lambat 5 hari lah. Kita coba lebih cepat. Penjelasannya terlalu kecepatan dari Umama. Oke, not. Kasih atas masukannya Mbak. Mungkin juga karena ini ya waktunya terbatas juga. Jadi kita nggak bisa terlalu pelan. Tapi nanti untuk misalkan kalau kurang jelas, silahkan ditonton lagi. Oke. Nanti bisa review di video record. Oke. Kak, ini acaranya sampai jam berapa? Oke, untuk acaranya mungkin kira-kira sampai ini ya 10.45 kita. Mungkin sampai segitu dulu ya Mas ya, sampai 10.45 ya. Siap. Oke, nanti kita 5 menitnya kita kasih waktu untuk absensi dan mungkin kita nanti buka ini ya, buka video bareng-bareng buat sedikit foto-foto lah. Yap, boleh Mas. Monggo Mas Hamam kalau mau melanjutkan. Oke. Wah ini ya, ada yang bilang terlalu cepat. Oke. Iya, oke. Nggak apa-apa. Nanti Semoga bisa ada diulang di video. ya, semoga ada 1, 2 lah yang nangkep gitu. Meskipun nggak harus semua, karena memang Excel ini luas ya. Jadi kalau kita memang mempelajari semuanya itu memang butuh waktu gitu. Jadi dalam Setuju Mas acara Hamam. yang kita lakukan ini hanya sekitar 1,5 jam ya di jadwalnya, mungkin Iya. nanti molor sedikit. Ya kita mungkin ya mendapatkan 1, 2 gitu. Nah, tapi nggak Iya, masalah benar. asal mau belajar. Nanti sebenarnya ilmunya itu banyak bisa didapatkan di banyak tempat gitu.
Oke. Iya, oke. Yang berikutnya. Jadi itu tadi saya jelaskan banyak soal tabel Excel, kemudian tabel Excel maksud saya itu yang kita masukkan insert, kemudian di tabel ini. Yang berikutnya soal pivot table. Kalau pivot table ini memang waktu itu saya pernah juga menyelenggarakan acara menjelaskan hanya pivot table dan itu waktunya sekitar 1 jam. Kalau ada yang tertarik lihat, saya iklan dikit ya Mas Helmi ya. Ada Ya, monggo rekamannya monggo di Mas Amam. YouTube saya. Ya, Nah, YouTube saya silakan namanya dilihat. Amam di sini. Nah, sekali lihat ya. Iya, Nah, silakan Mas. bentar, saya pindah dulu. Ini channelnya anak saya. Saya pindah ke channel saya. Iya. Nah, di channel saya namanya Hamam di sini. Di sini saya membahas Excel, sebagian besar yang advance memang. Nah, tapi kalau soal pivot table, nah ini webinar pivot table dalam pelaksanaan audit. Di sini saya membahas khusus pivot table dan itu waktunya sekitar 1 jam. Jadi sebenarnya bisa saja untuk belajar bareng kali ini kita hanya membahas pivot table itu bisa juga. Tapi saya sudah menyiapkan materi beberapa, kita lanjut dulu biar ada lumayan banyak yang kita dapatkan hari ini, bukan sekedar pivot table. Oke, kita kasih lagu. Oke, yang berikutnya fungsi lookup. Fungsi lookup. Nah, fungsi lookup itu yang paling populer adalah VLOOKUP. Jadi kita ambil satu itu aja dulu. Intinya adalah kita mau mengambil data dari tabel lain untuk dimasukkan ke tabel kita. Misalnya di sini ada nama, kemudian unit kerjanya masih kosong. Kemudian misalnya ini ada data lainnya, di sini disebutkan nama dan unit kerjanya. Nah, kita mau mengambil unit kerja ini dengan membandingkan nama yang ada di sini. Nah, caranya kita tekan sama dengan seperti itu ya. Kita ketikkan VLOOKUP. Oke. Kemudian buka kurung. Nah, yang pertama adalah lookup value. Kita bisa pencet di FX ini untuk mendapatkan penjelasannya. Nah, lookup value. Nah, jadi kalau Excel itu kalau kita pakai ini sebagian besar bahasa Inggris ya, karena versi bahasa Inggris. Kita sebenarnya bisa juga menginstal menjadikannya bahasa Indonesia, tapi saya nggak yakin apakah bantuannya nanti jadi bahasa Indonesia apa enggak. Jadi lookup value is the value to be found in the first column of the table and can be a value, a reference, or a text string. Jadi lookup value itu nanti yang dibandingkan. Jadi yang mau kita bandingkan adalah nama. Jadi kita di lookup value kita pilih nama. Oke. Yang berikutnya tabel array. Tabel array ini adalah tabel yang nanti kita rujuk. Tabel yang kita rujuk adalah tabel ini. Nah, maka kita pilih keseluruhan tabel. Dari sini sampai terakhir. Nah, berikutnya, karena tabel kita itu tidak berpindah, kita perlu memfikskan posisinya. Caranya adalah dengan menekan F4. Ketika ketekan F4, maka di sini berubah ada lambang dolarnya. Nah, jadi nanti ketika rumus VLOOKUP ini kita copy, tabel array-nya akan tetap di I1 sampai J13. Nah, I1 itu I7 itu maksudnya ini kolom I,
kemudian baris ke-7 nih. Jadi di sini sampai J itu J ini sampai ke baris 13. Jadi dia tetap situ. Kemudian kolom index number itu adalah yang mau kita munculkan kolom keberapa. Di sini ada 2 kolom. Kolom pertama itu yang ini, nama. Kolom kedua, unit kerja. Karena kita mau memunculkan kolom kedua, maka yang kita masukkan adalah angka 2. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini ada 2 pilihan, range lookup. Jadi ada bisa true atau false. Jika kita ingin mencari exact match yang sama persis, maka kita pilih false. Kita bisa ketikkan false, atau kita bisa juga ketikkan angka 0. Dia merepresentasikan false juga. Kemudian kita okekan. Nah, ternyata yang ini tidak ketemu, NA. Nah, coba kita copy ke bawah dulu. Apakah ada yang ketemu? Nah, ternyata ada yang ketemu. Nah, kalau ada yang nggak ketemu begini, berarti tidak ada pasangannya. Nah, kalau kita lihat, di sini namanya Auristela Bintang Mas. Ini kemarin saya nyari daftar nama gitu ya di Google. Ternyata Auristela itu artinya bintang mas. Nah, saya pakai aja Auristela Bintang Mas gitu. Nah, nggak tahu yang ikutan ini ada nggak namanya Auristela. Nah, di sini saya tulis emasnya A-nya 2. Oleh karena itu tidak ketemu. Jika di sini emasnya A-nya 1, dia akan ketemu. Nah, kemudian Kyoko bersih. Nah, di sini juga sama. Kyoko bersih, I-nya saya kasih 2. Nah, bagaimana untuk menghandle agar misalnya kalau ada yang nggak ketemu, jangan tampilkan NA gini. Kelihatannya kok jelek gitu kalau misalnya di laporan. Kita bisa menggunakan fungsi namanya if NA. Jadi di sebelumnya VLOOKUP kita taruh nulis fungsi if NA. Jadi if itu jika, bahasa Inggris. If itu jika. NA maksudnya ya NA, errornya berupa NA. Di sini ada keterangannya, return the value you specify if the expression resolve to NA, not available kalau nggak salah. Otherwise, return the result of the expression. Nah, kita kasih buka kurung di sini. Yang pertama, value. Jadi, kalau bukan NA, maka value ini yang muncul. Nah, kemudian belakangnya kita ketik koma. Di sini berpindah ya, yang di bold jadi value if NA. Jika NA mau menampilkan apa? Misalnya kita mau menampilkan panjang gitu ya. Maaf yang Anda cari tidak ada. Semoga beruntung lain kali. Misalnya gitu, panjang. Saya tutup kurung, nah maka isinya itu. Karena NA tadi berubah menjadi yang kita ketikkan di sini, if NA. Nah, tapi ya tentu saja di dunia kerja tidak seperti ini. Jika NA biasanya dikosongin. Jadi hanya 2 tanda petik di belakang untuk menunjukkan kalau NA nggak usah isi apa-apa. Nah, kita enter, maka di sini kosong. Tidak terlihat ada NA-nya. Seperti itu. Itu fungsi VLOOKUP. Oke. Kita fungsi berikutnya adalah ada yang raise hand. Oh, enggak ada yang chat. Oke. Fungsi VLOOKUP ini cukup banyak digunakan ya. Jadi cukup sering digunakan karena memang dalam dunia kerja kita seringkali membutuhkan data dari tabel yang lain. Seperti itu. Fungsi lookup lainnya ada HLOOKUP,
V itu vertikal karena bentuk tabelnya begini. Misalnya bentuk tabelnya horizontal ke kanan gitu, atau kita bisa pakai HLOOKUP. Kemudian ada juga namanya index match. Jadi dua fungsi yaitu fungsi index dan fungsi match yang digunakan untuk melakukan hal yang seperti dilakukan VLOOKUP. Oke, sekarang kita ke fungsi teks. Nah, fungsi teks itu kalau saya sendiri itu lumayan jarang menggunakan. Tapi terkadang saya menggunakan tool lain untuk melaksanakan penggunaan fungsi teks ini. Tapi kita belajar, misalnya kita mau ambil inisial depan. Di sini A, D, F, kita mau mengambil huruf pertama gitu. Huruf pertama kita bisa menggunakan fungsi teks yang namanya left. Left itu return the specified number of characters from the start of a text string. Nah, left, buka kurung, teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Kita mau ambil berapa karakter? Kita ambil 1 karakter. Maka kita dapat huruf A. Seperti itu. Kita copy ke bawah, kita dapatkan huruf-huruf yang lainnya. Nah, berikutnya misalnya kita mau mengambil nama depan. Nah, nama depan kita tidak bisa, belum ada rumus nama depan, itu belum ada. Jadi kita perlu menggabungkan beberapa rumus. Nama depan itu dia dibatasi dengan spasi. Jadi yang pertama kita perlu mencari lokasi spasi. Nah, lokasi spasi kita bisa cari dengan menggunakan rumus search. Kita coba search. Di sini return the number of character at which a specific character or text string is first found. Jadi di mana karakter atau teks pertama kali ditemukan. Jadi 1 kali saja lokasinya ada di mana. Misalnya di sini ada 2 spasi, search itu akan menemukan spasi yang pertama, dibaca dari kiri ke kanan. Jadi dia nanti akan menemukan lokasi spasi yang ini. Kita lakukan search, find text-nya ini, within text. Nah, saya kebalik. Find text-nya yang kita cari spasi, kita pakai tanda petik, kemudian spasi dan tanda petik lagi. Artinya yang kita cari adalah spasi, karena spasi itu teks kita kasih tanda petik. Kalau cuma spasi, dia tidak akan mengenali. Kemudian dicarinya di teks yang mana? Di teks yang ini. Nah, kemudian kita tutup kurung, maka kita dapatkan lokasi spasi. Nah, berikutnya kita baru memanggil menggunakan fungsi left untuk mengambil sejumlah lokasi spasi itu. Nah, kita pilih teksnya yang ini, number of karakternya kita rujuk ke sini. Tutup. Nah, kita dapat Auristella. Nah, agar rumusnya cuma jadi 1, yang kita gunakan untuk membantu, kita copy, kemudian kita paste di sini. G7 kita ganti dengan rumus tadi, di paste. Kemudian enter. Nah, jadi kita sudah tidak memerlukan rumus bantu di sini. Nah, kita bisa copy ke bawah. Nah, kita dapatkan nama depannya. Itu fungsi teks. Nah, kemudian salah satu fungsi teks yang sebenarnya sering saya gunakan adalah menggabungkan teks dengan menggunakan dan. Jadi, misalnya kita mau membuat A spasi Auristella gitu. Kita bisa menggunakan dan. Jadi sama dengan kemudian kata pertama kita pilih yaitu A,
Kemudian kita menggunakan ini dan ampersand, kemudian kita kasih spasi, jadi tanda petik, spasi, tanda petik, kemudian kita kasih yang kata berikutnya, yaitu Auristella. Nah, kalau kita enter, maka dia akan tergabung A dengan Auristella. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana misalnya mau mengambil nama belakang? Jawabannya susah. Jadi nama belakang ini lebih rumit daripada nama depan karena dia ada yang 3 kata, ada yang 2 kata. Nah, ada di Excel namanya itu Power Query. Nah, Power Query ini salah satu tool yang sangat powerful di Excel yang belum banyak diketahui oleh pengguna Excel. Nah, jika saya kasihkan contoh bagaimana dengan Power Query kita bisa dengan mudah mengambil nama belakang. Nah, caranya misalnya kalau mau menggunakan Power Query, yang pertama adalah data yang kita mau gunakan. Misalnya ini kita hilangkan ya, kita nggak perlu lagi. Nah, data yang mau kita gunakan harus kita jadikan tabel dulu. Pilih di salah satu, kemudian tabel, oke, itu langkah pertama. Kemudian Power Query lokasinya ada di sini, data, kemudian ini get and transform data, queries and connection itu adalah fungsi-fungsi dari namanya Power Query. Lihat, kita mau mengambil data dari ini, kita pilih ini from table range. Oke. Dia akan membuka jendela baru. Nah, ini dia. Ini namanya Power Query Editor. Nah, dengan menggunakan Power Query, kita bisa dengan mudah mengambil nama belakang. Caranya, kita pilih nama, kemudian misalnya mau ditaruh di sini, cuma nama belakang yang kita ambil, kita bisa gunakan transform. Tapi misalnya kita mau menambahkan kolom tersendiri, kita bisa add column. Nah, kemudian ada fungsi namanya extract. Nah, extract ada beberapa pilihan. Ini ada di add column ada extract, nanti dia menghasilkan kolom baru, di transform juga ada extract. Dia tidak menghasilkan kolom baru, tapi mengganti kolom yang sedang kita pilih. Nah, kita coba tambahkan aja add column, extract. Kemudian kita pilih text after delimiter. Kemudian di advance-nya kita buka, delimiter kita adalah spasi. Ya, saya tulis spasi. Kemudian karena kita mau ngambil nama akhir, kita tidak mulai dari start, tapi kita mulai dari end. Nah, oke. Kita dapatkan nama akhir. Cara mengembalikan ke worksheet Excel dari home, kemudian close and load, pilih close and load to. Nah, misalnya di sini mau ditaruh di ini, where do you want to put the data? Mau ditaruh di mana? Oh, taruh di sini aja. Nah, kita misalnya pindahkan lokasinya di sampingnya sini. Kemudian pilihannya mau jadi apa? Table kah? Pivot table report kah? Pivot chart kah? Atau only create connection. Nah, kita mau menjadikannya table, kita pilih table. Kemudian oke. Nah, kita dapatkan tabel yang tadi dan kita ada dapat nama belakang. Seperti itu. Nah, mari kita lihat
Oke, yang berikutnya kita sampai apa? Fungsi logical. Oke. Oke, fungsi logical ya. Tadi ini power query-nya saya tutup. Nah, fungsi logical misalnya di sini kita tadi sudah melakukan cek jumlah hari. Nah, kemudian kita mau mengecek jumlah hari ini sama nggak sih dengan yang dituliskan. Nah, kalau misalnya data yang masih sedikit gini, kita membandingkan satu-satu masih mudah. Nah, kita bisa menggunakan fungsi logical sederhana, misalnya kita langsung bandingkan. Sama dengan apakah ini sama dengan ini, kita enter. Kita dapat true kalau sama, kita dapat false kalau tidak sama. Nah, itu yang paling sederhana. Ada juga fungsi logical yang lumayan banyak digunakan, yaitu if. Nah, kita bisa pakai if, kita buka. Kemudian logical test-nya, apakah ini sama dengan ini. Kemudian value if true, jika benar mau diisi apa? Misalnya sesuai. Nah, kemudian value if false, jika salah mau diisi apa? Misalnya tidak sesuai. Nah, tutup kurung, enter, maka kita mendapatkan sesuai untuk yang sesuai dan tidak sesuai untuk yang tidak sesuai. Oke, nah ini waktunya terbatas banget ini. Mas Helmi bikin acaranya terlalu pendek waktunya nih. Iya Mas Amam. Jadi nanti ini memang agak terbatas ya teman-teman. Jadi maksudnya memang kalau misalkan ini lagi kita adakan lagi dengan Mas Amam ya Mas ya. Iya, wah ini untung ada yang bantu jawabin nih, banyak yang bertanya nih. Iya. If NA sama if error sama nggak Pak? Mirip. NA itu salah satu jenis error. Jadi kalau if error itu include di dalamnya kalau NA akan ini juga muncul juga. Nah, kalau NA if NA aja itu khusus kalau errornya NA. Tergantung kebutuhannya, mau mengganti semua error atau mengganti error yang NA saja. Saya Lina Kristiani, saya Muhammad Hamam. Saya mau bertanya, saya menjelaskan. Untuk menulis rumus, mengapa ada yang memakai tanda koma dan ada juga yang memakai titik koma. Di laptop saya memakai koma tidak bisa, bisanya pakai titik koma. Nah, itu tergantung setelan bahasa di Excel-nya. Oh, ini dijawabin. Terima kasih nih. Ini nggak tahu, Mas Alwi mungkin. Screen-nya nggak full. Oh, screen-nya nggak full ya. Coba cek dulu. Full kok screen saya. Kemudian, Pak maaf, ya saya maafkan. Itu yang tab bar menunya agak kelihatan. Oh, alah. Oh, ketutupan ini ya. Oh, ini. Ini agak susah ngilanginnya. Ya, sorry. Bapak izin nanti buat minta rekamannya di grup karena terlalu cepat saya sulit mengikuti. Ya. Ya tahu, Mas Ilmi nanti taruh di mana rekamannya? Iya Mas Amam, nanti kita coba uploadin dulu, baru nanti kita taruh ke ini ya, grup WA ya teman-teman. Seru Siap. banget Pak Hamam katanya. Oke. Syukurlah kalau Kayak seru. lagi belajar sama dosen ya. Ini tinggal 5 menit lagi nih. Yuk, kita Iya, coba selesaikan materi ya. Lanjut dulu. Mari. siap-siap. Kasih musik dulu. Kita masih ada satu find and replace. Oke, mari. Oh, gini aja tadi. Bentar. Saya kecilkan dikit biar nggak tertutup. Nah, ini logonya masih saya tertutup. Ah, ini nggak ketutup. Tetap aja.
Sorry, balikin lagi. Nah, ini bisa saya pindah-pindah juga nih. Ini kalau mau belajar gini, tutorial menggunakan OBS. Nah, bukan bahas Excel. Oke. Find and replace. Jadi ini salah satu fitur yang sangat sering saya gunakan. Karena dalam pekerjaan, data yang saya olah itu besar, itu bisa sampai jutaan data. Jadi saya perlu ketika mencari sesuatu tidak mungkin saya lihat satu persatu dari atas sampai terakhir, itu nggak mungkin. Saya menggunakan find. Find itu bisa di sini, find, atau biasanya saya menggunakan Ctrl F. Nah, mau cari apa? Misalnya sederhananya mencari keberuntungan. Kita bisa cari keberuntungan di Excel juga. Kita lihat, kita dapat nggak? Kalau dapat kita beruntung. Kita klik find next. Nah, kita ada Zafira keberuntungan. Jadi alhamdulillah kita menemukan keberuntungan hari ini. Nah, berikutnya yang sering juga digunakan adalah replace. Misalnya di sini ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, dan ini adalah rumus ya. Nah, kita mau mengganti, misalnya di dalam rumus ini jangan tidak sesuai lah, gitu. Tapi misalnya ganti cek ulang gitu. Jadi kita belum berani bilang misalnya tidak sesuai, tapi kita bilang bahwa wah ini perlu dicek ulang. Nah, kita pakai replace. Misalnya tidak sesuai, kita ganti dengan cek ulang. Nah, ketika kita akan mengganti yang ada di dalam rumus, kita perlu memastikan bahwa di optionnya, login-nya di formula. Nah, mari kita lihat, replace all. Nah, dia membuat 7 replacement. Artinya semua yang di rumus ini dirubah sama dia. Misalnya kita tidak menggunakan formula, maka tidak akan ketemu cek ulang apa tadi tidak sesuai, karena tidak sesuai adanya di formula. Nah, di sini meskipun yang sesuai, rumusnya berubah menjadi cek ulang. Oke, itu find and replace. Kita ke berikutnya. Melaporkan data. Oke, ada beberapa yang akan bahas, mungkin format painter, kemudian style, kemudian conditional formatting, dan terakhir chart. Oke, yang pertama format painter. Nah, format painter ini penting ketika membuat laporan. Jadi misalnya begini, keterangannya belum diformat. Nah, kita misalnya mau mengambil mencontek format yang ada di sebelahnya, itu yang kita gunakan adalah format painter. Yang mana? Itu yang ini. Pojok kiri atas ini, dekatnya copy ini format pointer. Kita klik, kemudian berubah seperti itu ya. Plusnya gemuk, kemudian ada logo kuasnya, kita taruh yang mana yang mau kita samakan formatnya. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu nanti formatnya menjadi sama. Itu format painter. Nah, bisa juga langsung banyak. Misalnya Ctrl Z, saya nggak mau satu-satu, langsung satu baris, saya pakai format painter, kita taruh sekalian langsung. Nah, dah jadi sama formatnya. Itu format painter. Yang kedua, style. Style itu gaya ya. Nah, jadi selain format painter, kita bisa juga menggunakan style untuk mengatur, mempercepat pengaturan tampilan kita. Nah, kita lihat di mana dia. Saya agak lupa nih lokasinya di mana. Jadi terus terang saja kalau style ini agak jarang saya gunakan, tapi ini lumayan membantu. Oh, ini cell style di sini. Nah, di sini ada pilihan. Kalau mau bed, nah misalnya tidak sesuai, kita ganti. Gimana caranya gini? Nah, tidak sesuai sudah saya pilih ya.
cell style, bad. Tidak sesuai itu bad. Nah, seperti itu. Itu bisa dengan cepat menggunakan cell style. Kita kembalikan normal. Nah, misalnya ini mau kita jadikan style, gampang. Kita pilih dulu. Kemudian kita pilih cell style. Di bawah sini ada new cell style. Nah, namanya bisa kita ganti. Ini opsi-opsinya. Kita oke kan. Sudah jadi keterangan. Kita pilih style kita yang baru namanya style 1, kita pilih jadi. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan teks ya. Kita ambil contoh yang teks di sini. Kita jadikan style 2. Kita oke kan. Nah, kemudian di sini kita pilih semua. Kemudian cell style kita pilih style 2. Dia berubah stylenya mengikuti settingan kita tadi. Nah, kemudian conditional formatting. Jadi, misalnya di sini ada jumlah hari. Kita pengen lihat agar tampilannya agak lebih kelihatan gitu kan. Kalau kita lihat itu angka-angka itu enggak terlalu tergambar gitu. Sebenarnya mana sih yang banyak, mana yang sedikit. Nah, kita bisa menggunakan conditional formatting. Caranya kita pilih ini conditional formatting ada di home. Kemudian kita pakai data bar. Misalnya kita pakai yang solid warna biru. Nah, jadi kelihatan, wow ini paling banyak nih 10. Ini paling sedikit 3. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga conditional formatting untuk memberi tanda yang tidak sesuai. Misalnya kita pakai new rule. Nah, new rule kita pilih misalnya ini their value cell dot content. Kita pakai dot content. Kita pilih cell value equal to tidak sesuai. Formatnya kita setting kasih fill warna merah. Kita oke kan? Kita oke kan? Tuh, yang tidak sesuai merah. Jadi kita melihatnya lebih cepat. Wah, ini enggak sesuai. Nah, seperti itu. Itu conditional formatting. Yang terakhir, chart. Kita bisa membuat chart di Excel. Cara sederhananya, kita pilih data yang mau kita masukkan. Misalnya saya mau mengambil nama, kemudian kita pakai kontrol untuk menambah pilihan kita. Kontrol, saya pilih jumlah hari, jadi terpilih seperti ini. Saya bisa insert, kemudian pakai chart, misalnya chart yang 2 dimensi, seperti ini. Nah, ini cara membuat chart. Chart bisa dibuat menarik, nah, tapi karena waktu kita sudah habis, saya kembalikan ke Mas Helmi. Terima kasih semuanya. Oke. Nah, oke, terima kasih ya ke Mas Hamam. Kita terima kasih banyak ke Mas Hamam nih, karena tadi materinya sangat menarik banget ya, dan sangat bermanfaat. Nah, Excel ini banyak banget nih sebenarnya nanti. Kalau misalkan kalian masuk ke perkantoran atau kerja di manapun, pasti nanti nanti ada lah pasti teman-teman bakal mencoba untuk megang Excel gitu. Kecuali yang memang mungkin kerjanya bakal di lapangan ya gitu ya. Oke, terima kasih atas oh iya ya banyak yang beda ya yang diajarkan dengan perkuliahan. Oke. Gampang dipahami. Terima kasih Mas Hamam. Iya, keren banget nih materi dari Mas Hamam. Nanti untuk lain waktu mungkin kita bisa ini ya Mas ya kita coba lagi lah buat yang seperti ini. Mungkin juga nanti kita akan menyelipkan satu survei, teman-teman bisa diisi surveinya dikit aja kok. Nah, untuk absensinya mungkin dari teman-teman kita bisa ini ngasih linknya ke grup WA dan di sini juga. Wah, di sini chatnya banyak banget ya. Chatnya bisa di ini, bisa di mute dulu, terus dikasih linknya teman-teman. Nah, itu ada dari
Mbak Musya ya. Ini linknya agak ke ini saya coba pastekan lagi. Nah, teman-teman untuk bagi yang mau ini klaim sertifikatnya, absensi juga. Ini absensi dulu ya, di itu ada linknya bit.ly/a besar bs e besar excel gitu. Teman-teman